Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Komisi B melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Pitumpanua dan Kira, Kabupaten Wajo untuk menyerap aspirasi masyarakat nelayan terkait maraknya illegal fishing di Teluk Bone, khususnya di sepanjang perairan laut Kabupaten Wajo sepanjang 103 km. Pimpinan Komisi B DPRD Sulsel serta anggota Komisi B DPRD Sulsel sebanyak 12 anggota Komisi B DPRD Sulsel hadir menjemput aspirasi masyarakat nelayan di area Pelabuhan Bangsalae Siwa. Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel Andi Nurhidayati Zainuddin bersama Andi Tenri Liweng, bersama rombongan dari Kadis Perikanan dan Kelautan Provinsi dan juga hadir Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Wajo bertemu langsung perwakilan masyarakat nelayan yang ada di Pitumpanua. Para perwakilan nelayan tersebut menyampaikan aspirasinya terkait maraknya illegal fishing yang terjadi di perairan laut Kabupaten Wajo, yang pelakunya dari kabupaten tetangga yang merusak ekosistem laut terumbu karang. Hasil tangkapan nelayan berkurang dikarenakan maraknya pengeboman ikan dan penggunaan trowel di perairan laut Kabupaten Wajo. Kondisi ini memerlukan pengamanan, pengawasan dan pengendalian dari upaya pengeboman ikan, penggunaan trau serta alat tangkap ikan lainnya yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelas Faisal di hadapan anggota DPRD Komisi B Sulsel di Bangsalae, tanggal 28 Oktober tahun 2021. Mengenai masalah pengeboman ikan ini, Pak, ini sudah tidak meresahkan, ini sudah merugikan nelayan. Ini sudah berpuluhan-tahun penindakan dan ketegasan dari aparat tidak pernah sama sekali. Yang artinya kita di sini, Pak, sudah berpesta pengeboman ikan di perairan kelautan dari Pitumpanua dengan Kera, dan pelakunya itu dari kabupaten tetangga kita, belum dengan Bone. Bahwa ini ada dua kubu, ini saling bekerja sama. Nah, sampai sekarang nelayan, Pak, terus terang dalam masa-masa pandemi ini, ditambah lagi karena terumbu ikan yang sudah punah di perairan ini. Kasihan, menangis. Kalau dia mau mengeluarkan dana operasionalnya untuk turun ke laut, tidak pernah dia dapat. Macam itu sudah rugi dari biaya solar. Tapi menurut undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah nomor 32 tahun 2004, jelas bahwa di pasal 84 sampai sekarang penindakannya tidak ada. Ancaman hukumannya sudah jelas. Tetapi tindakan yang diberikan kewenangan itu Pak tidak ada. Bahkan nelayan takut untuk melaporkan. Kenapa? Dia tidak oleh pelaku pengeboman ikan. Karena ini rata-rata yang dia pakai itu adalah bom. Jangankan di laut, rumah saja bisa dihancurkan, apalagi kalau di laut. Nah, menurut nelayan keluarga kami turun di laut itu, terumbu ikan sudah punah. Ini yang jadi hambatan juga, jadi keresahan kita juga masyarakat Kelurahan Siwa. Jangan sampai timbul tsunami kecil karena terumbu karang sudah punah. Jadi kami meminta kepada anggota Dewan Provinsi, ini perlu diperhatikan dan perlu betul-betul pengawasannya ditindak tegas. Kalau 3 tahun kemudian, kalau tidak ada penindakan tegas dari baik aparat maupun anggota legislatif, bakalan akan hancur ekosistem di laut yang di perairan Pitumpanua. Sementara Mujahidin, pemerhati nelayan, sangat menyayangkan kepada pemerintah dan anggota DPRD kalau illegal fishing di Teluk Bone tidak segera dihentikan. Illegal fishing ini tanggung jawab siapa? Hal ini perlu perhatian semua pihak karena sudah sangat merusak kondisi ekosistem biota laut kita, katanya. Mensejahterakan masyarakat. Nah, mensejahterakan masyarakat itu bukan pekerjaan gampang. Makanya perlu pengawasan. Undang-undang, bicara undang-undang, hukum, aturan, itu semuanya bagus. Yang jelek adalah pelaksanaannya. Nah, di sini sebagai anggota DPR kerjasama dengan pemerintah harus mengawasi. Kalau ada apa-apa dari masyarakat adalah sebenarnya pengawasan. Contoh, yang bertugas di sini polisi air
berapa orang dan apa posisinya untuk jalan operasi. Apakah sudah memadai gitu, Pak? Khususnya di Pitu Panua, saya rasa belum ada yang bisa mengejar itu berupa speed apa, belum ada. Nah, ini apa dia bisa masukkan? Mau benar? Ini PR kita semua, bukan untuk dewa, bukan untuk pemerintah, semuanya adalah masyarakat juga. Nah, harus bersinergi, Pak. Masalah tadi kerjasama pelaku. Ini kita barangkali kecolongan ini berapa kali, Pak? Kok bisa tahu pelakunya? Ada operasi di mana? Enggak ada yang ngomong. Ada dari Polri, ada lagi informasi lain sekarang cepat, Pak. Ada yang dipegang-pegang sekian pagi, cepat informasinya. Di sini perlu pengawasan dan ketegasan dalam aturan. Apalagi sudah bertahun-tahun, sudah berjalan bertahun-tahun. Alhamdulillah. Artinya walaupun terlambat untuk ngecek. Menanggapi keluhan masyarakat, anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulsel berjanji akan segera membahas di parlemen hal tersebut. Kita akan panggil semua pihak yang berwenang untuk segera kita bahas mencari solusinya, kata Andi Eti. Mendengarkan semua masyarakat tadi, saya sangat memberikan apresiasi karena walaupun penuh masyarakat kita masih semangat dan tegar untuk menelanjangi Kecamatan Pitu Panua ini. Kita harus membicarakan dulu jangka pendeknya apa yang dilakukan. Karena yang paling penting pengumuman dulu ya. Kalau yang pertama adalah kami akan mengundang tentunya Pak Kapolda, mengundang Polres beberapa kabupaten yang langsung terlibat dengan kita ini, dan ya pokoknya teman-temannya polisi lah kita panggil semua karena mereka komando dari Pak Adil ya. Karena saya lihat ini kita sudah pernah, tadi Adil mengatakan sudah pernah melakukan pertemuan sebelumnya dengan polisi, dengan apa namanya itu? Polarut. Ya, tapi tidak ada hasilnya kan? Karena alasannya apa? Klasik, jika anggaran ini juga Pak UPT mengatakan satu kali kita mengawas, 18 juta tapi dipakai uang. Nah, saya kira itu yang penting jaga pada dulu, karena kalau tidak ada tangan besi yang melakukan upaya-upaya ini, saya yakin tidak akan selesai. Kalau cuma tinggal lokal, insya Allah pulang segera nanti insya Allah kita akan memanggil. Ya. Kemudian bentuk kelompok pengawasan masyarakat. Ini yang penting, nanti tolong Herianto Ardi bantu nelayan kita bentuk itu pengawas supaya mereka dapat juga kapal bisa dipakai untuk menangkap ikan, bisa juga mengawas. Ditembak-tembak itu tuh, jangan pakai tembakan-tembakan yang betul ya. Terserah nih pakai cara saya kira itu dulu yang apa kegiatan hari ini di Kecamatan Pitu Panua Kabupaten Wajo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Dayati Zainuddin, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel. Di kegiatan Komisi B ini di Kecamatan Pitu Panua, tak lain tak bukan adalah untuk melanjutkan hasil RDP atau hasil aspirasi daripada mahasiswa-mahasiswa aliansi dari Kabupaten Wajo ini, atau tepatnya dari Kecamatan Pitu Panua di Provinsi Sulawesi Selatan, kira-kira pada saat 2 minggu yang lalu. Nah, menyampaikan bahwa di sini marak terjadi pemboman dan sudah sangat merusak. Alhamdulillah hari ini kami dapat mengajak teman-teman Komisi B, walaupun kita tahu ini sangat cukup jauh di tengah kesibukan kami, tapi alhamdulillah teman-teman Komisi B semua legowo beserta Kepala Dinas Provinsi Kelautan, mewakili gubernur juga kami datangkan, bahkan sampai UPT kami dah hadirkan ke sini. Insya Allah setelah pulang dari sini, karena kami melihat bahwa tidak ada lagi jalan kalau diselesaikan di tingkat lokal. Sekarang harus diselesaikan tingkat provinsi. Dengan cara apa? Mengundang Kapolda, mengundang aparat terkait mengenai pengawasan di laut ini, sehingga bisa meminimalisir atau mengurangi pelaku pemboman yang lagi marak yang ada di Kabupaten Wajo ini. Khususnya dari Kabupaten, kami akan mengundang dari Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu dan sekitarnya, sehingga Polres juga dari sana mengerti bahwa beginilah kejadian yang terjadi di sana. Bahwa silakan mengambil ikan, tapi jangan membom. Silakan melakukan penangkapan, tapi jangan merusak. Saya kira begitu deh. Terakhir Bu, kita ketahui bahwa di Kabupaten Wajo ini sudah ditempatkan Polairut. Cuma masalahnya tidak ada sarana yang bisa mereka pakai. Apa
langkah yang akan Ibu lakukan? Itu juga nanti akan jadi catatan kami ke depan bahwa bagaimana memberikan kontribusi anggaran untuk Pol Airut supaya mereka juga bisa beroperasi. Jadi insya Allah nanti ini sudah tingkat elit. Kalau mereka mungkin hanya mengeluh tapi tidak bisa menyampaikan secara langsung karena Pol Airut ini adalah wilayah daripada pusat, ya bukan wilayah provinsi. Tentunya kami akan juga nanti mengundang insya Allah dari DPR pusat untuk hadir membantu kami menyelesaikan masalah ini. Dan ini merupakan masalah nasional, bukan cuma di Wajo. Saya kira begitu, Dinda. Apa Bapak jelaskan kunjungan kerja di Kecamatan Pitung Panua Kabupaten Wajo hari ini? Ya, saya Asar Arsyad, Komisi B lagi berkunjung di Kecamatan Pitung Panua dalam rangka follow up soal rapat dengar pendapat dengan masyarakat nelayan korban dari pemboman dan pembiusan ikan di Kera ya, Kera ini dan Kira Pitung Panua, Bu? Kera Pitung Panua. Kami banyak menerima keluhan soal maraknya pemboman dan pembiusan yang mengakibatkan ekosistem, mengakibatkan nelayan sangat dirugikan. Untuk itu saya sudah menyampaikan di rapat tadi bahwa di mana-mana pemboman dan pembiusan itu pendekatan penegakan hukumnya itu tidak cukup sampai di nelayan. Karena nelayan ini korban sebenarnya, mesti ada pengusaha yang terlibat, pengusaha yang menyediakan alatnya, pengusaha yang menyediakan kapalnya, dan pengusaha yang menada ikannya. Dan kalau ada pengusaha yang terlibat, mesti ada aparat yang terlibat. Karena tidak mungkin pengusaha itu berani. Untuk itu, kalau tidak bisa diselesaikan di tingkat Kabupaten Wajo, apalagi Kecamatan Pitung Panua, kami rencananya Komisi B DPRD Provinsi itu menarik ke tingkat ke tingkat provinsi dengan mengundang Kapolres beberapa kabupaten untuk membicarakan lebih dalam, lebih terperinci dan lebih detail. Kami ada contoh sebenarnya di Pangkep itu dulu ketika Kapolresnya namanya Pak Adi Hidayat, tegas 3 tahun itu tidak ada pemboman apa-apa. Jadi aparat ini mesti hadir di tengah masalah-masalah bukan saja akibat pandemi tapi juga masalah kehidupan masyarakat nelayan di Kera dan di beberapa tempat. Saya kira itu ya. Kita tahu bahwa di Kecamatan Pitung Panua khususnya Kabupaten Wajo ini sudah ditempatkan Pol Airut, tapi sarananya sekarang yang sangat dibutuhkan. Kira-kira apa yang Bapak lakukan setelah ini? Ya kalau sarana, kalau Pol Airut itu kan bukan kewenangan provinsi ya, itu karena itu kan instansi vertikal. Tapi poinnya bukan saya kalau di situ, poinnya adalah soal tanggung jawab ini. Jadi harus kita menunjukkan bahwa kita punya perhatian, negara harus hadir ketika ada masalah yang terjadi di masyarakat. Karena ini kan bukan tidak ada uang, kan uangnya dananya terbatas, tapi progresnya apa yang dengan dana terbatas itu. Jadi itu masalahnya. Terima kasih.